Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan juga terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, bocah SMP di Lampung Tengah tewas tersambar petir saat main ponsel. Gales Catur Pratama, siswa SMP Negeri 1 Bandar Sakti, Terusan Nunyai, Lampung Tengah tewas di kamarnya karena tersambar petir pada Senin 27 November 2023 petang. Berdasarkan keterangan warga, saat itu korban sedang bermain ponsel dan selain itu TV di rumah korban juga sedang menyala. Hal itu dikatakan oleh Antonika, 40 tahun, warga setempat yang diduga tersambar petir yang dipicu dari TV yang menyala. Korban ketika itu sedang bermain ponsel saat petir menyambar. Beruntung sang nenek selamat, namun nyawa Gales tak tertolong. Ia menjelaskan sebelum peristiwa itu terjadi, suara kilat dan guntur menggelegar di langit. Saat itu hujan belum turun, namun awan mendung sudah tebal. Namun siapa sangka petir menyambar saat azan maghrib berkumandang. Atap rumah yang dihuni Gales dan neneknya ini tembus petir. Kondisi kamar dan sisi rumah tampak berantakan. Kaca jendela rumah pecah dan berhamburan. Saat petir menyambar, seketika aliran listrik langsung padam. Gunung Anak Krakatau erupsi 90 kali. Tinggi kolom abu terlihat dari Lampung Selatan 2000 km. Dalam kurun waktu 3 hari, yakni 26 sampai dengan 28 November 2023, erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan, Lampung mencapai 90 kali. Ketinggian kolom abu erupsi anak Gunung Krakatau di Lampung Selatan mencapai 2000 meter. Petugas Pos Pantau Gunung Anak Krakatau atau GAK Desa Hargo Pecurupan, Desa Rajabasa, Kecamatan Lampung Selatan, Lampung, Suwarno mengatakan erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan mencapai 90 kali. Suwarno menjelaskan ketinggian kolom abu erupsi Gunung Anak Krakatau di Lampung Selatan mencapai 2000 meter. Saat ini Suwarno menjelaskan status Gunung Anak Krakatau masih dalam level 3 atau siaga. Maka dari itu dirinya menghimbau kepada masyarakat dan juga pengunjung, wisatawan dan juga pendaki untuk tidak mendaki Gunung Anak Krakatau atau beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah aktif. Ia menyebut Meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau ini diduga disebabkan karena curah hujan yang mulai tinggi. PJ Bupati sebut kemenangan Pekon Kiluan Negeri Tenggamus berkat pemerintah dan juga insan pers. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan sebut Pekon Kiluan Negeri Tanggamus masuk ke dalam peringkat 2 desa wisata Nusantara karena kerja keras dari seluruh masyarakat dan juga pemerintah. PJ Bupati Tanggamus Mulyadi Irsan juga mengungkapkan bercoloknya Pekon Kiluan Negeri Tanggamus di peringkat kedua nasional juga berkat dari insan pers. Ia mengatakan Pekon Kiluan Negeri Tanggamus ini juga mendapatkan apresiasi dari pihak kementerian. Apresiasi itu diberikan lantaran eksotisnya tempat wisata di Pekon Kiluan Negeri Tanggamus. Ia mengungkapkan ini menjadi modal penting bagi dunia pariwisata di Kabupaten Tanggamus. Sehingga kedepannya dunia pariwisata di Kabupaten Tanggamus Lampung akan semakin meningkat dan juga berkembang lagi. Ia menambahkan perkembangan pariwisata juga harus berdampak pada sisi ekonomi selagi masyarakat yang ada. Pihaknya juga meminta kepada masyarakat agar membuat nyaman para pengunjung dan juga agar masyarakat menimbulkan rasa aman di lingkungan wisata tersebut. Lanjutnya, pihak juga telah membuat akses jalan yang baik menuju lokasi wisata yang ada di Kabupaten Tanggamus. Akses jalan tersebut dibuat dari Kecamatan Kota Agung Timur hingga Kecamatan Kelumbayan Tanggamus. Dengan anggaran dari Provinsi Lampung untuk membuat jalan tersebut, pihaknya telah mengucurkan dana sebesar 40 miliar. Mulyadi menjelaskan dari tahun 2024 nanti pihaknya akan kembali melakukan perbaikan jalan. Rencananya perbaikan ini akan kembali dibuat dari Kecamatan Kelumbayan, Cukuh Balak Limau sampai dengan Kota Agung Timur Tanggamus.
Berita selanjutnya datang dari Polda Lampung yang mengamankan barang bukti sebanyak 113 kg sabu, 42 kg ganja, dan 1.000 butir ekstasi. Jajaran Ditres Narkoba Polda Lampung mengamankan barang bukti sebanyak 113 kg sabu-sabu dan juga 42 kg ganja dan 1.000 butir pil ekstasi. Kapolda Lampung Irjen Pol Helmi Santika mengatakan tim opsional jajaran Ditres Narkoba Polda Lampung berhasil mengamankan ratusan jenis narkoba tersebut. Ia mengatakan pihaknya berterima kasih kepada semua stakeholder dalam memerangi perang dalam terhadap narkoba. Pihaknya berhasil mengungkapkan 14 kasus dengan tersangka 30 orang. Sebelumnya Ditres Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlin Trenjana mengatakan pihaknya menggelar ekspos narkoba hari ini Selasa 28 Oktober 2023. Pelaku yang diamankan dalam kasus narkoba tersebut mencapai puluhan orang. Adapun konferensi pers tersebut rencananya akan dipimpin langsung oleh Kapolda Lampung yakni Irjen Pol Helmi Santika. Berikut ini diseminasi audit stunting telah diadakan dua kali di Tanggamus. Ketua Pelaksana Penurunan Stunting Tanggamus, Mevri Yosefa menuturkan kegiatan diseminasi audit stunting ini telah diadakan 2 kali di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Mary menjelaskan Deseminasi audit stunting pertama kali dilaksanakan di Kecamatan Kelombayan, Tanggamus. Menurutnya, deseminasi audit stunting memang harus dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Deseminasi audit stunting ini merupakan kegiatan lanjutan dengan ditetapkan tim audit stunting. Dan selanjutnya pihaknya akan melakukan investigasi dan juga penilaian di kontak sasaran di tingkat kecamatan. Ia menceritakan dalam evaluasi tersebut pihaknya telah menemukan banyak sasaran dan fokus yang telah ditentukan. Sasaran yang ditemukan antara lain adalah calon penggantin, 2 ibu hamil, 2 orang ibu menyusui, dan 2 orang balita dan batita. Pada tahun berikutnya, pihaknya juga menentukan lokus dan juga fokus baru untuk memberantas stunting yang ada di Kabupaten Tanggamus. Mary mengungkapkan, untuk tahun ini sesuai dengan peraturan, fokus saat ini berada pada 7 kecamatan yang berbeda. Mary mengatakan cukup dengan faktor yang mengakibatkan tingginya angka stunting di Tanggamus untuk saat ini. Dan menurut tim teknis, faktor tingginya stunting adalah masalah sanitasi, sosial ekonomi, dan lain sebagainya. Terdapat faktor-faktor lain yang juga berpengaruh terhadap angka stunting di Tanggamus. Dari Dinas PPAD dan juga KB Tanggamus nantinya akan melakukan audit khusus stunting dengan dana yang telah disediakan. Gelar pelatihan manajemen khusus, Dinas PPPA Mesuji menghadirkan LPHPA Lampung. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Kabupaten Mesuji menggelar pelatihan manajemen khusus dengan menghadirkan psikolog dan juga lembaga pemerhati hak perempuan dan anak Provinsi Lampung. Pelatihan manajemen khusus itu digelar di Aula Kantor Kecamatan Tanjung Raya Mesuji pada Selasa 28 November 2023. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak yang berada di Kabupaten Mesuji, Sripudin Haryanti Hasibuan, dalam sambutannya menyampaikan bahwa laporan mengenai kegiatan ini. Menurutnya digelarnya pelatihan manajemen khusus itu mengambil tema penguatan jejaring antara lembaga penyedia layanan perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Sri Budi juga menyampaikan dasar pelaksanaan kegiatan itu diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan hak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dan tujuan lain adalah untuk memberikan pelayanan terpadu kepada semua masyarakat dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan. Dan terakhir untuk menurunkan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan juga anak di Lampung. Sedangkan untuk outputnya adalah para peserta diharapkan untuk memiliki pengetahuan dan juga menangani kasus di tingkat pertama. Dijelaskan bahwa peserta yang mengikuti kegiatan ini berjumlah 100 orang. Dari ratusan peserta itu berasal dari perangkat daerah, lembaga masyarakat, organisasi perempuan, jajaran puskesmas, kesehatan rumah sakit, dan juga insan media.
Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.